di Bawaslu ini kan salah satu penyelenggara dari pemilu. Welcome to PPP Bawaslu Pati Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun sahabat berada. Welcome to PPP. Oke, pada kesempatan pagi hari ini adalah program pertama saya di Bawaslu Pati Podcast yang sebelumnya juga diisi oleh Bapak Ahwan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan amanah untuk memandu diskusi, memandu sharing pada kesempatan pagi hari ini. Untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akan menghadirkan satu narasumber, satu teman diskusi kita, teman sharing kita dalam program PPP kali ini. Ada Mbak Fia. Mbak Fia siapa namanya? Alivia Ayu Pangestuti. Alivia Ayu Pangestuti. Mbak Fia ini selama beberapa minggu nyebutnya ada di samping saya di meja-meja depan begitu. Ternyata Mbak Fia ini adalah mahasiswa PKL dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Nah, karena beliau ini beberapa minggu terakhir ya membersamai saya dan rekan-rekan, jadi kita undang lah untuk podcast pada pagi hari ini. Nah, kita prinsipnya di sini santai Mbak nih. Kita sharing-sharing santai terkait Mbak Fia selama beberapa minggu ke belakang begitu ya. Oke, untuk nama lengkap sekarang. Iya. Nama lengkap saya Alivia Ayu Pangestuti. Alivia Ayu Pangestuti. Untuk alamatnya sendiri? Saya bertempat tinggal di Desa Bageng, RT 2 RW 2, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Oh, berarti Pati sendiri? Iya, Pati sendiri. Nah, untuk tadi sudah nama lengkap, alamat, kampus. Untuk jurusan? Iya. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Politik. Ilmu Politik. Iya. Nah, apakah ada keterkaitan ini antara ilmu politik dengan Mbak mengambil di Bawaslu sebagai tempat PKL-nya begitu? Oh, untuk keterkaitannya pasti ada ya, dan sangat melekat sekali karena di Bawaslu ini kan salah satu penyelenggara dari pemilu, sedangkan di pemilu itu adalah praktiknya berpolitik gitu. Jadi kaitannya sangat melekat. Melekat ya, mungkin karena di IPOL terus ngambilnya juga sekalian di Bawaslu begitu. Bawaslu, ya. Alasan kedua mungkin karena jarak, sama-sama di Pati? Nah, iya. Kedua itu karena jarak. Apalagi sekarang itu lagi masa pandemi ya. Lagi masa pandemi, otomatis kuliah itu di rumah, sistem daring. Daripada kejauhan di Semarang, jadi saya mengambil di kabupaten sendiri. Di Pati begitu. Pati. Berarti tadi dari jurusan nyambung karena jarak nyambung. Terus ada alasan lain yang mendorong Mbak Fia PKL di Bawaslu Pati begitu? Untuk yang lain itu karena sebetulnya bersamaan dan sekaligus kemarin itu saya mengikuti program dari Bawaslu RI, yaitu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Jadi ini juga menyambung di Bawaslu Kabupaten Kabupaten Pati juga, karena kemarin pelaksanaannya itu di Kabupaten Pati seperti itu. Jadi sekaligus tiga ini bisa saya ambil. Kalau dari sisi duluan mana antara keinginan yang jurusan kita searah, ya, rumah juga searah, atau duluan malah SKPP karena kamu SKPP, oh ya nanti wes kita ambil di Bawaslu begitu? Duluan mana dari tiga faktor tadi? Kalau duluan ini lebih SKPP dulu ya, karena SKPP itu pendaftaran kalau tidak salah di bulan Januari. Dan kebetulan pengumuman dari kegiatan SKPP ini itu di bulan Agustus. Dan di bulan Agustus itu saya mengajukan magang. Itu sangat kebetulan sekali. Step awalnya kita ikut SKPP dulu. Ya. Ada keterkaitan di situ kan, di Bawaslu, ambil di lokasi Pati, ya, sesuai jurusan pula kan begitu. Oke. Berarti tiga faktor tadi yang mendorong Mbak Fia mengambil PKL di Bawaslu Kabupaten Pati. Nah, setelah Mbak merasakan beberapa minggu kan,
kebetulan kan tempatnya di samping meja saya ya, dengan rekan-rekan yang lain. Apa yang Mbak dapat selama beberapa minggu itu? Bulan atau minggu ya? Bulan ya? Satu bulan, satu minggu. Satu minggu. Jadi, Berarti 5 minggu Mbak di sini. Apa yang Mbak dapat? iya, saya magang di sini tentunya banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang bisa saya dapat, apalagi dibanding sebelum masuk magang di sini. Pertama, saya di sini juga belajar bagaimana itu administrasi tentang persuratan, juga belajar terkait kepemiluan, ada tahapan-tahapan pemilu kayak gitu. Terus juga mengenai undang-undang dan pasal yang menjelaskan, juga ada terkait perbawaslu, peraturan Bawaslu itu. Juga masih banyak lagi pengetahuan yang mungkin belum didapatkan oleh mahasiswa lain, karena dalam magang di sini, alhamdulillah saya juga diajak terjun langsung ke lapangan untuk sosialisasi. Ini sebagai bentuk upaya Bawaslu sepertinya untuk mencegah pelanggaran pemilu, ya. Seperti kemarin saya mengikuti rakor pengembangan desa anti politik uang, juga desa pengawasan. Selama Mbak Via di sini itu bukan hanya di kantor ya, administrasi perkantoran, tapi juga diajak terjun langsung ke lokasi-lokasi desa, pengembangan desa anti politik uang. Oh begitu. Jadi sahabat Bawaslu di rumah dan di dimanapun berada yang menyaksikan, dari keterangan Mbak Via nih, ketika sahabat Bawaslu mengajukan PKL ya, tidak hanya akan di kantor, tapi bisa juga ditugaskan, diajak oleh pimpinan dan rekan-rekan yang lain untuk ke lapangan begitu, memberikan sosialisasi, pencegahan dan pengetahuan edukasi terkait kepemiluan. Nah, sekalian nih, mumpung ini kan program podcast, seperti halnya program di sebelah yang sudah sering kita lihat dan tonton juga, saya ingatkan pada sahabat Bawaslu nih untuk memfollow juga akun media sosial Bawaslu Kabupaten Pati di Twitter dan Instagram @Bawaslu Kabupaten Pati, di akun YouTube di channel Bawaslu Kabupaten, dan di website di website Bawaslu di pati.bawaslu.go.id. Mohon maaf ini ketika agak-agak terpleset ya. Karena ini memang program pertama dari saya pribadi pada program yang di sebelah begitu. Nah, masuk ke sesi selanjutnya nih. Ketika tadi Mbak sudah memaparkan alasan dan nyebutnya, pendapatan lah ya, pendapat dari apa yang Mbak dapat dari Bawaslu, kita coba kuis nih Mbak. Benar nggak alasan yang tadi sama income yang Mbak dapat, pengetahuan, relasi, dan praktek-praktek di lapangan? Oke, di Bawaslu Pati nih ya. Siapa Ketua Bawaslu Pati? Ketua Bawaslu Pati itu ada Bapak Ahmadi. Kan ada ketua dan anggota. Iya. Kan ada Kordiv juga, koordinator divisi. Koordinator divisi penyelesaian sengketa. Untuk penyelesaian sengketa itu ada Bapak Yatno. Bapak Suyatno. Iya, Bapak Suyatno. Kalau koordinator divisi Datin, hukum Datin. Untuk Kordiv Datin ya, itu ada Bapak Ahwan. Bapak Ahwan. Lumayan ini ya. Oh iya, sahabat Bawaslu di rumah dan dimanapun berada yang menyaksikan podcast kali ini, saya di sini tuh sebenarnya bukan hanya berdua, tapi ada tim humas juga di belakang layar yang sedang memandu acara pada kesempatan pagi hari ini. Boleh tepuk tangan yang di belakang biar kedengeran. Baik. Nah, sahabat Bawaslu, kita lanjut nih. Kalau tadi tingkatan kabupaten, coba tingkatan provinsi. Koordinat pengawasan Hubal, Provinsi Jawa Tengah. Untuk divisi pengawasan di Jawa Tengah, tingkat Jawa Tengah, Bawaslu itu ada Ibu Ani Solik. Ibu Ani. Oke. Kalau ini di RI sekarang, Ketua Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI itu ada Bapak Abhan. Alhamdulillah. Terus
Siapa ya? Oke, kita ke sekretariat ini. Siapa ini yang tetap sekretariat yang membidangi Datin? Stafnya Pak Ahwan. Oh, stafnya Pak Ahwan itu ada Mas Samsul Huda. Mas Samsul Huda. Oke. Kalau di teman-teman keuangan ada siapa? Teman-teman keuangan itu ada lumayan banyak ya, Mas. Ada Bapak Ari, ada Mbak Ani, ya, ada Mbak Anissa, ya, ada Mas Kukuk juga. Mas Kukuk. Terus ada siapa lagi? Masih banyak. Masih. Ada Mbak Imas. Oh iya. Mbak Imas itu juga di keuangan. Nah, ini kan berarti memang selama 5 minggu ya? Iya, 5 bukan minggu. hanya duduk nonton PC, mengerjakan tugas, tapi juga bersosialisasi ya dengan teman-teman sekretariat lainnya. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, karena kalau podcast terlalu lama juga nggak enak ini kan. Kesan dari Mbak Via selama PKL di Bawaslu Kabupaten Pati. Kesan saya selama magang di sini, PKL di sini itu sangat luar biasa. Jadi sebelumnya saya tidak menyangka kalau bisa keterima magang di sini. Namun pada saat saya masuk magang ke sini, semua ibu pimpinan, bapak pimpinan, dan juga staf-staf yang lain sangat menyambut hangat dan sangat baik sekali ya. Sering sharing, berbagi pengetahuan dan lainnya gitu, Mas. Dan sering berbagi pengetahuan. Apalagi banyak sekali pengetahuan yang disampaikan dan juga pembimbingan itu benar-benar membuat saya bangga sekali bisa melakukan magang di sini. Terus harapan nih untuk Bawaslu Pati ataupun Bawaslu RI ya secara umumnya itu apa? Untuk harapan saya untuk Bawaslu Kabupaten Pati juga Bawaslu RI itu semoga semakin berintegritas lagi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, juga dalam hal akademik mungkin kedepannya lebih banyak lagi mahasiswa yang bisa melakukan magang ataupun program seperti magang atau PKL yang lainnya. Intinya bisa belajar langsung di kantor Bawaslu. Karena ketika kita mempelajari di lapangan langsung itu mungkin lebih paham dan lebih tahu bagaimana keadaan dan situasi di lapangan. Baik, sahabat Bawaslu, itu tadi harapan Mbak Via, semoga Bawaslu semakin berintegritas dan semoga juga Bawaslu Kabupaten Pati dan Bawaslu RI pada umumnya bisa menampung menampung lebih banyak rekan-rekan teman-teman mahasiswa untuk entah program magang ataupun program-program pengembangan lainnya. Nah, sekarang nih dari nilai 1 sampai 10 untuk Kabupaten Pati, untuk Bawaslu Kabupaten Pati, menurutmu berapa penerimaannya, terus pemberian edukasinya, terus pengarahannya terhadap diri Mbak Via selama magang itu nilainya berapa dari 1 sampai 10 untuk Bawaslu Kabupaten Pati? Dari 1 sampai 10, mungkin bisa 10 ya. Wih. Karena sangat luar biasa sekali saya selama magang di sini. Begitu ya? Iya. Yakin ini, yakin? Iya, yakin. Ini tidak karena apa-apa. Bukan karena podcast ya? Iya, bukan karena podcast juga, tapi memang dalam berjalannya saya magang di sini itu seperti itu. Dari mulai pengarahan, pembimbingan, tugas atau kegiatan-kegiatan lainnya itu memang sangat baik dan sangat luar biasa. Baik, oke, itu tadi Mbak Via, karena waktu kita yang memisahkan sesi ini ya. Semoga kita bisa ketemu di program selanjutnya ataupun program-program pengembangan lainnya yang diadakan oleh Bawaslu. Baik, sahabat Bawaslu di rumah dan dimanapun berada, itu tadi sharing kita untuk program Bawaslu Pati Podcast. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu di rumah ataupun dimanapun berada yang sudah menonton. Dan teruntuk teman-teman kehumasan, tim-tim sekretariat yang di belakang layar, ada Mas Huda, Mbak Ani, Mas Andri, dan teman-teman lain.
Saya ucapkan terima kasih karena sudah menemani saya selama beberapa waktu ke depan ini. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.